Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih. Kami berharap saudara sekalian saat ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nanang dengan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mari kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Di dunia hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di gara yang gelap. Agama yang selalu padanya berpegang. Tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami hendak mengagungkan nama-Mu. Kasih setiamu mengatasi segala yang ada di muka bumi ini. Engkau tidak membiarkan kaki kami goyah. Sungguh layak kami memuji-muji Engkau pada hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami juga hendak mengakui dosa kami, baik melalui rancangan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebagai gereja, kami menyadari jika kehadiran kami belum menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga kami gagal menjadi saksi Injil-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengembas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berdiri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa
menembus samudera, tak ingin bercerai, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasakanlah, ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami cakap untuk mendengarkan dan juga cakap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dalam minggu Paskah yang ke-6 pada hari ini, bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Dalam Minggu Paskah yang ke-6, tema kita adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Dalam tema ini ada kata yang menarik, yaitu tentang relasi. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Kamus Bahasa Indonesia mengartikan relasi sebagai hubungan, perhubungan, pertalian. Dalam relasi terkandung juga makna ikatan yang saling memahami, saling mengerti,
saling menguatkan, memberdayakan, dan tentunya menguntungkan. Sejatinya seperti itulah relasi yang terjadi di antara umat Tuhan di dalam gereja. Bahkan tidak hanya itu. Tidak hanya dibatasi oleh gereja, tetapi sejatinya relasi itu harus terjadi dalam setiap hubungan antar manusia dan alam semesta ini. Namun sayangnya, yang terjadi pada saat ini bukan relasi yang dikembangkan, melainkan transaksi. Benar, transaksi kita kenal dalam dunia bisnis, dunia perdagangan. Kita mengenal di pasar. Saya memberikan apa kalau saya pergi ke pasar Kopro? Saya memberikan uang, lalu saya mendapatkan apa yang saya ingini, apa yang saya beli. Itulah transaksi. Nah, ternyata transaksi ini merembes hampir pada semua aspek kehidupan manusia. Dalam keluarga misalnya, hubungan suami istri, selama suami saya baik-baik saja, mencintai, setia, memberikan perhatian, memberikan uang belanja, ya saya akan mengasihinya, akan merawatnya dengan baik, akan memperhatikannya, mencintai dan melayani. Namun, kalau dia mulai cuek, tidak perhatian, bahkan mencoba untuk serong, saya pun bisa melakukannya. Saudara-saudara, demikian juga dengan orang tua dan anak. Anak akan menuruti perintah orang tuanya. Manakala orang tua memberikan kebutuhan, memenuhi keinginan sang anak ini. Sebaliknya juga sama demikian. Kalau anak nurut, ya kita memberikan apapun yang ia inginkan. Nah, ini yang namanya transaksi, bukan relasi. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan gereja yang seringkali mengatasnamakan pelayanan? Mari kita telisik, kita lihat apa adanya. Kalau mau jujur, tidak lepas juga dari apa yang namanya transaksi. Saya rela melakukan ini dan itu. Saya mau berlatih bernyanyi, dalam paduan suara, saya melawat, saya menyambut jemaat, melakukan aksi-aksi sosial, diakoni, dan seterusnya. Ya, asal saja tidak ada orang yang mencela. Asal saja dihargai. Asal saja apa yang saya sampaikan, proposal saya diterima. Buat apa melayani berlelah-lelah? Emangnya kita nggak ada kerjaan? Kalau ujungnya banyak kritik, usulan tidak digubris, bahkan sering kali dicela. Pada saat-saat itulah kemudian kita mengatakan goodbye pelayanan. Buat apa melakukan itu repot-repot? Saudara-saudara, bagaimana pula hubungan kita dengan Tuhan? Lagi-lagi kalau kita mau jujur, kebanyakan diwarnai dengan transaksi. Kita memberikan persembahan, kita berdoa, melayani, melakukan ini dan itu yang katanya kesaksian dan pelayanan. Ujungnya agar Tuhan memperhatikan doa-doa saya. Tuhan menjawab dan mengabulkan keinginan saya. Kalau tidak,
Ya buat apa melayani, buat apa percaya, buat apa berdoa, buat apa beribadah kepadanya. Inilah yang disebut transaksi. Saudara-saudara, dalam minggu Paskah yang ke-6, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagian ini. Bagian ini setelah saya amati ternyata bagian yang menarik. Ini adalah bagian kelanjutan bacaan Injil minggu yang lalu. Minggu lalu kita diingatkan bahwa Yesus menguatkan, membesarkan hati para murid. Mereka itu diajak untuk tetap teguh di jalan yang benar, di jalan yang bakal memberi kehidupan yang nyata, kehidupan yang kekal. Keteguhan inilah yang menumbuhkan iman. Lalu iman yang bagaimana? Ya, iman yang berpusat pada relasi yang baik dengan Allah. Bukan iman yang transaksional. Saudara-saudara, jika kita perhatikan lagi bacaan Minggu Paskah ke-6 tahun A ini, menariknya adalah awal dan akhir berita Injil hari ini berbicara mengenai menuruti perintah-perintahku. Coba kita lihat kembali dalam ayat 15, dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, tentu saja kita akan bertanya, perintah-perintah mana yang dimaksudkan Yesus itu? Kan ada banyak sekali. Namun sebelum melangkah lebih lanjut, lebih jauh, baiklah kita teliti dulu pernyataan dalam ayat itu. Kembali ke tema tadi tentang relasi. Saudara-saudara, sepintas kalimat ini bernada transaksional. Kita mengartikannya begini. Seolah-olah Yesus itu berkata, kalau kalian betul-betul mengasihi aku, mestinya kalian menaati segala perintahku. Seakan-akan kecintaan terhadap sang guru, terhadap Yesus itu perlu dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Nah, bukankah kalau seperti ini Yesus sedang mengisyaratkan transaksi itu? Banyak muda-mudi yang sedang jatuh cinta juga melakukan hal yang seperti ini katanya. Kalau kamu mencintai aku, buktikan dong. Apakah perkataan Yesus juga seperti itu? Saudara-saudara, kalimat pernyataan Yesus ini sebenarnya kebalikan dari pemahaman yang tadi seperti itu. Ringkasnya, Yesus mau mengatakan bahwa kalau seseorang itu mengasihinya, ia bakal membuat orang itu dapat mengenal perintah-perintahnya dan kemudian menurutinya. Jadi, mengasihi sang guru, mengasihi Yesus Kristus itu menjadi jaminan bahwa seseorang itu dengan sukacita akan melakukan kehendaknya. Ini sama seperti kalau kita menyukai sebuah pekerjaan, kalau kita sedang menyukai hobi kita. Misalnya, kalau kita hobi berkebun, menanam pohon atau sayur, di situ hati kita mulai tergerak untuk merawat, menjaga, memperhatikan, dan memberikan kebutuhan nutrisi dengan sebaik-baiknya agar tanaman kita tumbuh dengan baik. Saudara-saudara, pekerjaan itu tentu saja tidak dilakukan dengan terpaksa.
tapi dengan sukacita, dengan senang hati. Lambat laun, dari situ ada relasi. Relasi Anda dengan tanaman yang dipelihara itu. Dan Anda benar-benar akan jatuh cinta. Jadi, mengasihi sang guru ini menjadi jaminan agar dapat memperhatikan dan melakukan kehendaknya dengan sukacita. Begitulah pula nantinya pada ayat 21 di akhir bacaan kita terungkap bahwa siapa saja yang memegang dan menuruti perintah-perintahnya, dia itulah yang nyata-nyata mengasihinya. Yesus mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat-ayat di atas, mengasihi Yesus dipakai dalam arti mengakui kebesarannya dan meluangkan tempat bagi dia. Ini layaknya seperti kita mencintai seseorang atau pekerjaan. Saya bayangkan andai kata pendeta Daud itu sedang jatuh cinta sama Ibu Christine. Apa yang akan dilakukan? Kalau seorang sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, apapun akan ia lakukan. Katanya cinta perlu pengorbanan. Saya tidak tahu apakah Pak Daud itu merasa berkorban ketika memberikan sesuatu yang terbaik untuk Ibu Christine. Kok yang saya rasakan nggak begitu? Saya ingin melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik agar apa? Pacar saya, istri saya senang. Itu sudah cukup. Orang lain di luar akan melihat, oh itu sebagai sebuah pengorbanan. Ternyata cinta bisa melakukan segala sesuatu. Kasih itu akan menggerakkan kita melakukan segala sesuatu bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan, supaya yang dikasihi menjadi bahagia, senang. Nah, kurang lebih demikianlah ketika Anda dan saya mengasihi Kristus, maka apa yang menjadi perintahnya tidak berat, melainkan kita akan dengan sukacita melakukannya. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan perintah-perintah dalam perkataan Yesus ini ialah kekuatan-kekuatan yang menggerakkan dari dalam dan muncul dari hubungan batin dengan sang guru sendiri. Lagi-lagi inilah relasi. Relasi inilah yang membuat tindakan para murid ini dijiwai oleh kehadiran sang guru dalam melakukan pelbagai tindakan. Hidup mereka seakan-akan menyuratkan perintah dari atas yang dapat dibaca oleh banyak orang. Disinilah mereka menghadirkan kesaksian yang otentik, kesaksian yang sungguh-sungguh. Ya, otentik oleh karena bersumber dari relasi yang tulus dengan sang guru itu. Selanjutnya dalam melakoni kesaksian kehidupan Yesus, Yesus Kristus menyadari bahwa tidak selamanya dan tidak mudah bagi para murid untuk melakukan apa yang menjadi tugas kesaksian mereka. Akan ada banyak tantangan dan hambatan. Untuk itulah ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong mereka. Dalam ayat 16 disebutkan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa agar ia memberi penolong yang lain, supaya menyertai para murid sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam bahasa Yunani, penolong yang dimaksud disebut Parakletos, yakni dia yang selalu siap dipanggil datang untuk membantu, menolong, memberikan uluran tangan di saat-saat yang gelap, menuntun di jalan yang licin agar jangan sampai kita tergelincir. Dialah
yang akan dikirim dari atas sana untuk menyertai para murid. Maka Yesus mengatakan murid-murid tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu. Ia akan menunjukkan jalan kepegangan yang sesungguhnya, yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, yang bukan tipuan dan mencelakakan. Maka itu ia disebut roh kebenaran. Jadi para murid boleh merasa aman. Iya, tentu saja. Bukan hanya para murid, kita pun mestinya demikian. Saudara-saudara, bagaimana roh kebenaran itu, kehadirannya dapat kita rasakan? Bagaimana roh penolong itu bertindak? Tentu saja dalam diri para murid sendiri, dalam batin mereka, dalam batin kita, dalam wujud kepekaan hati nurani kita, dalam batin Anda dan saya. Dalam bahasa Injil Yohanes, dalam konteks ini, gerakan-gerakan batin yang datang dari kepekaan terhadap Roh Kudus itu disebut perintah itu. Karena dengan itu kita digerakkan untuk melakukan sebuah tindakan. Saudara-saudara, tindakan-tindakan inilah yang harus disaksikan pada dunia. Pada dunia yang seringkali bertentangan bahkan bermusuhan dengan suara roh kebenaran itu. Namun demikian, setiap orang yang punya relasi yang baik dengan sang guru akan terus dimampukan melakukannya. Ingat, Roh Kudus siap menolong. Siap menolong Anda dan saya. Demikianlah mestinya yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bukan membangun transaksi, melainkan menjalani relasi yang semakin lama semakin intim dengan Tuhan. Yang semakin lama semakin mengalirkan energi kasih, cinta kasih itu. Kehidupan yang demikian tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan bergereja kita. Jadi ketika komunitas umat Tuhan mengembangkan relasi dengan Tuhan yang baik, maka yang terjadi adalah kita dapat menghadirkan kesaksian yang benar di tengah-tengah dunia yang seringkali tidak bersahabat dengan kita. Saudara-saudara, sudah saatnya kita meninggalkan kehidupan iman yang diwarnai dengan transaksi. Kembangkanlah relasi yang baik, mulai dari diri Anda, diri saya. Punya hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu kemudian kita bisa menularkan, mengembangkan relasi itu dengan teman-teman terdekat dan terus menerus. Sehingga menjadi kesaksian, menjadi sebuah jemaat yang dinamis, yang mengalirkan energi cinta kasih itu. Maka gereja akan terlihat sebagai kitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, yang menghadirkan Kristus pada masa kini. Biarlah Tuhan menolong kita, menolong Anda dan saya untuk hidup di dalam Kristus ini. Amin.
sahabatku, kelaparan enggak, ketelanjangan enggak, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayanya, penderitaannya, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di dalam doa. Pada saat ini kami membawa dalam doa kami bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak hal
yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Mungkin juga dalam ketegangan, kegamangan. Namun biarlah Engkau menolong kami sebagai bangsa untuk sehati sepikir menghadapi, melawan COVID-19 ini. Kami berdoa, biarlah dengan apa yang dilakukan, diupayakan oleh pemerintah bangsa kami, boleh memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk badan-badan usaha, untuk mereka yang bekerja, yang mempunyai tanggung jawab besar, untuk karyawan-karyawan, para pekerja. Tuhan mampukan berikan kearifan buat mereka untuk berbagi, untuk sepenanggungan, menguatkan mereka agar mampu melewati badai ini. Sebaliknya juga, kami yang berada dalam posisi bawahan karyawan, biar juga kami dapat bertahan dalam situasi yang seperti ini. Kami tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi kami juga mengupayakan hal-hal yang terbaik. Kami berdoa untuk para ahli ilmuwan. Tuhan juga yang menolong bagi mereka untuk mencerahkan pikiran mereka, agar dapat segera menemukan obat atau vaksin, supaya pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa pada saat ini untuk gerejamu GKI Kepaduri, dan untuk setiap program-program pelayanan. Sebagian besar memang terkendala dengan situasi yang pada saat ini kami hadapi bersama. Namun biarlah ya Bapa, kendala-kendala ini tidak menjauhkan kami dari ikatan kasih yang Tuhan sudah ajarkan buat kami semua. Kami saling peduli, mengasihi satu dengan yang lain. Dan untuk setiap program-program yang masih bisa kami lakukan berjalan, Tuhan sertai, sehingga melalui itu semua nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua jemaat-Mu GKI Kepaduri boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini kami mau berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Kami sehati mendoakan untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Jahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yepon Stegi, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Elisa Chandra, dan Saudari Joyce. Bapa di surga, mereka tentu sangat merindukan pemulihan kesembuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong supaya pemulihan boleh terjadi. Bagi mereka yang sudah cukup lama, Tuhan juga berikan kesabaran, ketabahan, dan keluarga yang melayani juga demikian. Pakailah itu semua juga sebagai alat di tangan-Mu untuk menyemangati, untuk memulihkan. Tuhan yang memakai tim medis, dokter, dan obat-obatan sebagai alat di tangan-Mu untuk proses pemulihan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang pada saat ini, minggu-minggu ini berulang tahun. Untuk Ibu Elsa Wahyuni Setiawan, Bapak Raymond Darwin, Bapak Melvin Darmadinata, Bapak Yohanes Rahmat, Bapak Lukiman Darmaja, Bapak Denis Prasatria Dani Lisar, Saudari Widya Melani, Bapak Budi Tanujaya, Saudara Toar Eka Paksi Paruntu, Bapak Condro Putro Sutanto, Saudari Oki Dwi Putra Budiarto, Saudara Christian GTH Siahaan, Ibu Mainingsi, Ibu Nio Juliana Nur, Saudara Catur Dharma Prayuda, dan Ibu Meliani. Kami bersyukur untuk bertambahnya usia saudara-saudara kami ini.
Kami percaya bahwa Tuhan sudah merangkai kehidupan mereka masing-masing dengan suka dan duka. Engkau yang membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang semakin tumbuh menjadi dewasa. Tentunya kami yakin dan percaya bahwa masa-masa mendatang pun Tuhan akan menyertai, menolong, memberkati, memberikan apa yang terbaik untuk mereka. Dan jadikanlah mereka saluran berkat bagi sesamanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami di rumah kami masing-masing dengan pergumulan yang kami alami. Mungkin saja pada saat ini kami dan keluarga kami sedang berdoa, menantikan jawaban Tuhan. Kami yakin dan percaya, tak ada satu doa pun yang terlewatkan. Pasti Engkau mendengarkannya, Engkau mengindahkannya. Dan ketika Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera untuk setiap kami, bukan rancangan kecelakaan. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Ampuni apa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik untuk kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831054444. Kedua, melalui scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mari kita naikkan pujian, marilah memuji. Setianya Dia mengasihi umat manusia, hidup di dalamnya
hati, umur panjang diberikan, puji syukur bagimu atas penyertaanmu. Namamu kami puji selama-lamanya. Mari saudaraku, mari membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini supaya menjadi berkat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudaraku, lanjutkanlah keseharianmu, nyatakanlah Kristus melalui cinta kasih-Mu bagi sesama, sehingga yang masih sangsi akan menerima Sang Penebus. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, remani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramai dan cemerlang. Saudaraku, tetaplah semangat untuk menjalani hari-harimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Umat yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat menjalani hari-hari kita di rumah. Bagi yang terpaksa harus keluar rumah, tetaplah
Anda menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.